Sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, itu tadi saya melakukan pergantian media, pergantian pot, kemudian ada potong akar. Ya, itulah perlakuan akar untuk pohon jenis Premna ini. Ini adalah pohon wacang, yaitu badannya wahong disambung atau diokulasi dengan sancang. Ini adalah konten kedua saya. Yang pertama kita udah pernah membuat konten yaitu tentang menentukan posisinya. Kemudian saya ada pemilihan untuk cabang ranting. Nah, ini adalah konten yang kedua untuk meneruskan proses dari pohon ini. Perlakuan akar dari pohon Premna ini biasa kita lakukan antara 6 sampai 10 bulan sekali. Kita potong akar, kita cuci akar, kita potong akar. Seperti tadi di video awal sudah dipraktekkan, dan menggunakan pasir malang saja yang agak kasar, teman-teman. Jadi ini kita pakai pasir malang yang agak kasar agar oksigen banyak masuk ke dalam akar. Oke, sebelumnya kita buka dulu, artinya saya akan melakukan pemilihan terlebih dahulu supaya bisa dilihat dengan jelas nanti apa yang dihasilkan dari proses penanganan yang pertama. Kita ikuti prosesnya. Nah, bisa dilihat di sini udah banyak sekali cabang ranting yang pembesarannya sudah cukup. Kita lakukan pemotongan. Kemudian selain itu banyak juga yang pertumbuhannya tidak diinginkan atau melintang. Sampai dengan tahap ini, yaitu tahap pembuatan ranting, saya masih belum menggunakan kawat untuk pengarahan. Sementara masih kita potong dulu, belum ada pengarahan ya. Jadi seperti ini, saya masih ingin memperbesar anak rantingnya ini dulu. Nanti pada saat anak ranting ini sudah berwarna coklat seperti ini, baru kita melakukan pengawatan ya. Premna atau sancang atau wahong tidak disarankan untuk melakukan pengawatan pada saat dia masih dalam kondisi ranting basah, ranting yang hijau ataupun coklat seperti ini. Jadi yang nantinya bisa dikawat dia sesudah kambiumnya berwarna coklat muda seperti ini ya. Ini bertanda bahwa proses menjadi kayu sudah jadi. Jadi kalau mau ditekuk kemungkinan lebih elastis daripada yang masih kambium hijau seperti ini. Nah, bagian ini juga kepingin saya sharingkan. Kalau kita lihat di video pertama, silakan dilihat dulu teman-teman. Linknya nanti akan saya share di deskripsi. Jadi waktu itu di bagian ini bahkan sudah mencapai ke level 4. Kemudian saya mengulang atau memundurkan levelnya menjadi level 3 atau level 2. Nah, sekarang bisa dilihat ya. Jadi pertumbuhannya memang mengarah atau bertumbuh pada apa yang saya pilih pada waktu itu ya. Ini adalah pertumbuhan-pertumbuhan yang kita inginkan, yang kita pilih. Jadi waktu itu dia udah hampir jadi ke level 4, tetapi kita ulang. Ya, jadi yang saya dapatkan sekarang adalah ini. Ini adalah anak ranting. Ya. Jadi ini adalah anak ranting. Tadinya dia udah jadi di sini. Sekarang ini yang kita dapatkan diulang lagi menjadi level yang ketiga ini. Ya.
Nah, itulah salah satu contoh proses pengulangan, yaitu memundurkan level, memundurkan tingkat pertumbuhan dari cucu ranting ke ranting ataupun ke anak ranting. Nah, ini juga sama. Ya. Nah, ini lebih jelas ya. Ini levelnya mundur sekarang. Sekarang dia kondisi kematangannya sama dengan yang lain, yaitu ke level 3. Oke, kita teruskan untuk melakukan pemilihan. Nah, ini ada potongan yang cukup besar, bisa kita stek teman-teman. Jadi dipotong aja semaunya dulu. Nah, ini bisa kita stek. Caranya bagian pangkal yang nantinya diharapkan tumbuh akar ini di balut dulu sama tanah liat. Dengan tanah liat kira-kira setengah kepalan tangan ini, kemudian ditanam di pasir malang yang agak halus, jangan terlalu kasar, yang agak halus. Lumayan. Nah, ini sudah selesai teman-teman proses pemilihan saya. Jadi inilah nanti yang akan meneruskan pertumbuhan berikutnya untuk dibesarkan lagi, yaitu ke anak ranting. Ya. Bisa dilihat di sini pertumbuhannya dari cabang ke ranting sudah begitu balance. Kemudian ada gerakan-gerakan, ini adalah gerakan asli dari pohon itu sendiri. Jadi ini adalah karakter pertumbuhan cabang ataupun ranting dari pohon sancang. Ya, karena proses okulasi dilakukan di sebelah sini kalau nggak salah dulu. Nah, jadi ini adalah semua sudah sancang. Teman-teman, dalam hal ini saya mempraktekkan bahwa pembuatan
pembuatan proses perantingan dari pohon premna atau sancang itu lebih baik dilakukan secara bersamaan. Artinya kita membuat cabang-cabang dulu, ranting-ranting dulu, kemudian anak ranting dulu. Kita tahu bersama di awal saya memperoleh pohon ini dalam kondisi yang sangat beragam perantingannya. Dimulai dari ada yang cabang, ada yang sudah punya ranting, kemudian bahkan ada yang sudah sampai hampir jadi. Artinya kematangan perantingan sudah mencapai ke level 4 cucu ranting, yaitu sudah hampir jadi. Nah, setelah kita pelajari, kemudian saya memutuskan untuk mengulang. Mengulang artinya saya membuat kembali seperti kita ikuti bersama waktu itu, proses untuk pengulangan dari tahap keempat dijadikan ke tahap kedua atau tahap ketiga. Nah, itulah karakter ataupun teknik pembuatan perantingan dari pohon premna. Ya, sampai dengan tahap yang ketiga ini saya masih belum melakukan pengawatan. Kemungkinan nanti pada proses selanjutnya 2-3 bulan ke depan saya sudah bisa melakukan pengarahan. Ini anak ranting yang masih hijau ini kemungkinan akan kita arahkan atau kita kawat sehingga mencapai arah yang sesuai dengan keinginan nantinya. Membahas tentang pohon ini bagus sekali, mempunyai gerak batang yang luar biasa. Ini adalah gerak batang hasil dari budidaya, teman-teman, hasil dari upaya manusia untuk melakukan tekuan atau gerakan ini. Sangat bagus karena apa? Karena tidak dilakukan dengan proses yang cracking. Cracking itu apa? Memecahkan batang. Jadi ini masih utuh, benar-benar utuh, tetapi dia bisa memperoleh gerakan yang sangat ekstrim ini. Nah, inilah yang akan kita expose. Jadi gerakan yang luar biasa ini akan kita expose dengan cara memposisikan pohon ini sedikit tegak sehingga ini berada di atas. Bagian yang indah ini ada di bagian atas. Kemudian saya akan merencanakan susunan mahkota di sebelah sini. Nah, ini adalah susunan mahkota sehingga nanti susunan mahkota akan lebih rendah dari liukan batang yang kita expose ini. Kemudian di sini ada kekuatan tumbuh yang kedua. Ini nanti akan menjadi mahkota yang kedua yang berada di belakang sebagai background. Ya, kemungkinan di sini juga akan muncul lagi mahkota dan seterusnya. Di sana juga ada. Nah, ini yang akan kita bahas. Karena saya sudah menentukan gerak batangnya menuju kemari, yaitu mahkota utama akan dibangun di sini. Ketinggian mahkota diperkirakan kurang lebih sampai di sini. Di sana ada beberapa cabang ranting yang lebih tinggi dari mahkota utama. Nah, ini akan kita potong atau kita pendekkan. Nah, dengan demikian bisa dilihat ya bahwa nanti mahkota di sebelah sini, kemudian ini lebih rendah dari mahkota. Tujuannya apa? Tujuannya selain memperlihatkan keberadaan mahkota utama, yaitu kumpulan tajuk yang paling besar dan paling tinggi. Selain itu juga nantinya di sini akan lebih mengekspos gerakan batang tadi karena dia letaknya di lebih rendah. Ya, mungkin ini cukup dulu. Semoga pohon ini bisa nantinya terus-menerus saya buat kontennya sehingga bisa menggantikan beberapa konten saya tentang sancang yang sempat terhenti prosesnya. Jadi dari sini kita akan benar-benar nanti mengetahui bagaimana pohon ini diproses, diawali dengan hanya mempunyai cabang-cabang ya. Proses pembuatan ranting kemarin sudah kita lakukan dan sudah pada besar
sudah pada besar sehingga kita potong, dan selanjutnya adalah anak ranting. Ya, ini adalah proses yang kedua, yaitu mempersiapkan atau memperbesar anak ranting. 2-3 bulan ke depan pasti ini nanti anak ranting udah pada mencapai perbesaran yang proporsional yang dikehendaki, sehingga saya diharapkan nanti bisa melakukan pengawatan. Oke teman-teman, cukup dulu. Silakan ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.